Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di Direktorat Pengawasan Produksi Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor akan mempresentasikan hasil praktek kerja profesi apoteker pada bulan Maret 2020. Subdirektorat kami dipimpin oleh satu orang direktur yang membawahi 3 subdirektorat. Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotik, Psikotropik, dan Prekursor, Subdirektorat Pengawasan Produksi Obat Narkotik, Psikotropik, dan Prekursor, dan Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus. Masing-masing subdirektorat ini membawahi 2 kepala seksi, yaitu Seksi Inspeksi Sarana dan Seksi Penilaian Sarana. Subdirektorat pertama yang akan kami bahas adalah Subdirektorat Pengawasan Obat Narkotik, Psikotropik, dan Prekursor. Pada subdirektorat ini, tugas yang dilakukan adalah melakukan segala penyiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan dari kegiatan inspeksi dan penilaian. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pengawasan pre-market berupa sertifikasi dan sertifikasi CPOB, hingga pengawasan post-market berupa inspeksi rutin ke sarana produksi obat, narkotik, psikotropik, dan prekursor. Selanjutnya adalah Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotik, Psikotropi, dan Prekursor. Pada subdirektorat ini, tugas yang dilakukan sebenarnya sama, yaitu melakukan penyiapan hingga evaluasi dan laporan kegiatan inspeksi dan penilaian. Namun, kegiatan pengawasan lebih ditekankan kepada fasilitas CPOB obat impor. Kemudian yang ketiga adalah Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus, di mana tugas-tugasnya itu juga hampir sama dengan subdirektorat sebelumnya. Namun ruang lingkupnya itu pada produk biologi seperti imunosera, antigen, hormon, antibodi monoklonal, dan teknologi dari DNA rekombinan. Sedangkan untuk sarana khususnya itu meliputi unit transfusi darah, rumah sakit, dan Badan Teknologi Nuklir Nasional. Kemudian yang keempat ada tata operasional, di mana tata operasional ini memiliki tugas mengenai pelaporan dan pengelolaan PNBP, pegawai honorer, dan pengarsipan surat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama PKPA di direktorat ini dapat disimpulkan menjadi 4 poin, di mana poin pertama kami mereview pedoman CPOB dari bab 1 hingga bab 12 yang didiskusikan dengan pembimbing. Kemudian poin kedua kami juga mereview pedoman CPOB dari aneks 1 hingga aneks 13 yang didiskusikan juga dengan pembimbing. Kemudian poin ketiga kami mereview dan membaca mengenai pedoman CPOB tentang unit transfusi darah dan pusat plasma feresis. Kemudian yang terakhir kami membaca dan mereview juga mengenai SOP-SOP mikro yang ada di Direktorat Pengawasan Obat dan NPP ini. Kemudian akan dibahas mengenai hasil dari tugas khusus dan diskusi mengenai pedoman CPOB yang telah dirangkum dan diringkas. Yang pertama itu ada bab 1 sistem mutu, di mana dalam bab ini dijelaskan mengenai sistem mutu yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh suatu industri farmasi untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan mutu suatu produk. Sistem mutu ini dibebankan kepada manajemen puncak dan mencakup CPOB dan manajemen risiko mutu yang harus dianut oleh suatu industri farmasi tersebut. Kemudian bab selanjutnya membahas mengenai personalia yang harus ada dalam industri farmasi, di mana dalam pembuatan obat tentunya membutuhkan jumlah personel yang memadai dan harus terkualifikasi. Selain itu, personel juga harus mendapatkan pelatihan-pelatihan yang relevan, sehingga suatu industri farmasi harus menyediakan suatu program pelatihan. Kemudian harus memperhatikan juga hygiene perorangannya, yaitu kebersihan dan kesehatan suatu personel agar tidak mempengaruhi mutu dari produk. Kemudian dalam personalia juga membahas mengenai personal kunci yang terdiri dari 3 personal utama, yaitu kepala pemastian produk, kepala produksi, dan kepala pengawasan mutu. Untuk kepala pemastian mutu memiliki tugas untuk inspeksi diri, audit eksternal seperti pemasok, dan mengawasi pengawasan mutu. Kemudian untuk kepala produksi memiliki tugas yang harus memperhatikan bangunan fasilitas, peralatan, dan kualifikasi validasi mengenai produksi sendiri. Kemudian untuk kepala pengawasan mutu memiliki tugas untuk memastikan spesifikasi dari bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang harus dilakukan pengujian dan sampling untuk memastikan spesifikasi tersebut. Kemudian memiliki tugas untuk menyetujui dan meluluskan produk atau bahan-bahan tersebut.
Kemudian bab ketiga membahas mengenai bangunan dan fasilitas dalam industri farmasi, di mana desain, konstruksi, dan tata letaknya harus memadai dan harus memperkecil risiko seperti kecampur bauran antara produk, kontaminasi atau kontaminasi silang, kemudian harus memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatannya, dan harus memberikan perlindungan maksimal terhadap banjir, cuaca, rembesan, atau binatang. Kemudian bangunan fasilitas juga harus memiliki pasokan listrik, pencahayaan, dan ventilasi yang sesuai dan kompatibilitas dengan kegiatan lainnya, sehingga tidak menimbulkan kontaminasi silang atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Dalam bangunan fasilitas terbagi menjadi beberapa area, yaitu ada area penimbangan, di mana tata letak ruangan ini harus sesuai dengan urutan tahap produksi dan kelas kebersihan. Kemudian area penyimpanan, di mana area penyimpanan ini biasanya digunakan untuk penerimaan dan pengiriman barang. Area penyimpanan ini harus dilakukan pencatatan dan pemantauan kondisi penyimpanan. Kemudian ada area pengawasan mutu, di mana area pengawasan mutu ini untuk melakukan pengujian sampel, biasanya laboratorium yang terpisah dari area produksi. Kemudian ada sarana pendukung lainnya seperti toilet, kantin, fasilitas untuk membersihkan atau mengganti pakaian personel. Kemudian ada sarana penunjang lainnya seperti sistem tata udara. Kemudian bab keempat mengenai peralatan, di mana desain dan konstruksinya harus tepat, ukurannya juga harus memadai sesuai dengan bangunan dan fasilitas yang telah dibuat. Kemudian harus inert terhadap produk, dikalibrasi dan dikualifikasi secara berkala. Kemudian saat pemakaiannya harus dicatat dalam logbook peralatan, dan setelah digunakan harus dibersihkan baik secara vakum maupun cara basah, dan metode pembersihan sanitasinya juga harus tervalidasi. Kemudian bab kelima adalah aspek produksi, di mana dalam aspek ini seperti yang sudah dijelaskan mengenai bangunan fasilitas, prosedur, peralatan, yaitu harus terkualifikasi dan tervalidasi yang dibebankan kepada kepala produksi. Dalam aspek produksi berbeda untuk setiap bentuk sediaan. Untuk produk dan bahan yang kering itu ditekankan pada pengendalian debu dan kontaminasi silang dengan mengatur penghisap atau penyaring udara. Kemudian ada beberapa metodenya, yaitu seperti pencampuran granulasi, pencetakan tablet, penyalutan, atau pengisian kapsul. Kemudian untuk produk cair dan semi solid itu ditekankan pada fasilitas atau bangunannya, di mana tidak boleh ada sambungan mati atau dead legs, karena bentuk sediaan yang cair atau liquid yang jika ada sambungan mati mungkin akan terakumulasi dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian sistem airnya juga harus dirawat. Selanjutnya bab 6 yang membahas mengenai cara penyimpanan dan pengiriman yang baik, di mana dalam suatu industri farmasi harus menerapkan beberapa hal mengenai CDOB untuk memenuhi persyaratan. Dan tujuan utama dari aspek ini yaitu menjamin mutu dan integritas obat selama penyimpanan dan pengiriman obat. Untuk penyimpanan, bangunan dan fasilitasnya itu harus mencegah kontaminasi silang atau kecampur bauran. Kemudian dilakukan rekonsiliasi stok terhadap stok barang di dalam area penyimpanan agar menghindari penyalahgunaan atau kesalahan pengeluaran. Kemudian dilakukan pemantauan kondisi penyimpanan dengan suhu dan kelembapan yang sesuai. Setelah itu seluruh informasi dari penyimpanan mengenai kondisinya, suhu, kelembapan itu harus ditransfer kepada personel yang bertanggung jawab selama masa pengiriman. Dalam pengiriman juga harus menggunakan kendaraan yang kapasitasnya memadai dan dapat menjaga stabilitas produk dan keutuhan kemasannya. Kemudian tersedianya juga tindakan pengamanan terhadap pencurian atau penggelapan selama masa pengiriman. Yang selanjutnya dibahas adalah aspek pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan sampel dan pengujian sampel untuk meluluskan suatu produk atau bahan baku. Pengawasan mutu harus memiliki prosedur dan memiliki proses yang terdokumentasi. Fungsi dari bagian pengawasan mutu harus independen dari bagian lain dan terlibat dalam segala keputusan yang terkait dengan mutu produk dan memiliki personel yang terkualifikasi dan berpengalaman. Aspek selanjutnya adalah aspek inspeksi diri, yang merupakan kajian secara objektif untuk mengetahui cacat atau kelemahan dari suatu produk dan menetapkan cara yang paling efektif untuk pencegahan dan perbaikannya.
kegiatan inspeksi terbagi menjadi dua, yaitu internal yang dapat dilakukan oleh suatu industri itu sendiri atau eksternal yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga seperti Badan POM. Inspeksi yang dilakukan terkait dengan aspek-aspek CPOB atau aspek-aspek penting yang mempengaruhi mutu dari sebuah produk. Aspek yang selanjutnya dibahas adalah keluhan dan penarikan produk. Keluhan merupakan suatu pernyataan lisan ataupun tulisan tentang ketidakpuasan terhadap produk yang diakibatkan oleh penyimpangan kualitas ataupun efek samping yang merugikan. Suatu penarikan kembali produk merupakan proses penarikan dari suatu batch atau beberapa batch produk dari peredaran yang diakibatkan oleh penyimpangan kualitas, efek samping yang merugikan, dan penghentian sementara dari produk tersebut. Setelah melakukan penarikan kembali produk tersebut, akan dilakukan tindakan analisis akar masalah, tindakan pencegahan dan tindakan korektif, penyelidikan dan evaluasi, serta pencatatan. Aspek selanjutnya adalah aspek dokumentasi. Dokumen sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dokumen utama yang berupa inspeksi, catatan atau laporan, dan dokumen penunjang yang berupa dokumen spesifikasi seperti untuk bahan awal, bahan pengemas ataupun produk antara, dan dokumen produksi seperti prosedur pengolahan induk atau prosedur pengemasan induk. Dan dokumentasi sendiri untuk memastikan bahwa seluruh prosedur tercatat dan tertelusur, mengetahui persyaratan apa saja yang harus dicapai, agar semua personil tahu apa yang harus dilakukan dan segala tahapan, memperkecil resiko salah tafsir, dan bahan pertimbangan untuk mutu produk yang akan dibuat. Aspek selanjutnya adalah kegiatan alih daya. Pada kegiatan alih daya, hal yang harus diperhatikan adalah harus adanya kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak yang meliputi tanggung jawab masing-masing dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak ini harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan, dan memiliki prosedur yang jelas untuk di setiap proses pembuatan produk. Kualifikasi dan validasi. Kualifikasi merupakan kegiatan pemastian bahwa peralatan atau sistem yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dan kenyataannya. Kualifikasi dibagi menjadi 4, yaitu kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Validasi merupakan pembuktian bahwa setiap proses, prosedur, atau metode yang digunakan selalu konsisten dengan hasil yang diharapkan. Validasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu validasi proses, pembersihan, dan validasi metode analisis. Dalam validasi dan kualifikasi harus dibutuhkan dokumentasi, yaitu rencana induk validasi, protokol, dan laporan. Selanjutnya akan dibahas mengenai aneks-aneks yang terdapat dalam pedoman CPOB, di mana aneks-aneks ini menjelaskan lebih spesifik mengenai produk-produk tertentu atau sistem-sistem tertentu. Aneks pertama itu membahas mengenai produk steril yang tujuan utamanya itu untuk memperkecil risiko terhadap partikulat, mikroba, atau kerogen. Dalam produk steril dibuat menjadi 2 metode berdasarkan sifat produknya, yaitu ada aseptis dan sterilisasi akhir. Aseptis ini untuk produk yang tidak tahan pemanasan, sehingga harus dilakukan dalam ruang kebersihan kelas A berlatar belakang B, sehingga dapat menjaga lingkungan sekitarnya tetap steril. Untuk aseptis digunakan untuk produk yang tahan pemanasan, dilakukan di ruang kebersihan minimal kelas D. Faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan produk steril itu yaitu desain ruang kebersihan kelas A dan B itu harus dapat diamati dari luar, kemudian menggunakan sistem interlock karena pintu-pintu penyangga udara tidak boleh dibuka secara bersamaan, kemudian bangunannya dilengkapi dengan indikator biologis dan kimiawi untuk mendeteksi kegagalan proses sterilisasi. Kemudian dilakukan uji simulasi proses menggunakan media fill. Media fill yang dipilih ini harus dapat menumbuhkan mikroba berdasarkan studi mikroba yang ditemukan dalam ruangan tersebut. Kemudian untuk pengawasan mutu, sampling pada proses aseptis berbeda dengan proses sterilisasi. Selanjutnya, aneks kedua membahas mengenai bahan dan produk biologi, di mana dalam bahan dan produk biologi ini memiliki variabilitas sifat dan jenis produk sampingannya. Oleh karena itu, harus menerapkan manajemen risiko mutu untuk meminimalisir variabilitas tersebut dan potensi kontaminasi. Kemudian, spesifikasi tiap produk dapat menentukan tingkat bioburden-nya atau proses sterilisasinya. Kemudian dalam aspek personel, dalam beberapa kasus, personel harus divaksinasi sebelumnya. Dalam aspek bangunan fasilitas untuk produk steril menggunakan area bertekanan positif dan untuk mikroba patogen menggunakan area bertekanan negatif untuk mencegah mikroba patogen tersebut keluar dari area. Kemudian untuk mencegah perubahan sifat dari adanya subkultur dan penggandaan generasi, maka dilakukan sistem lot benih atau bank sel.
di mana bank sel ini dibagi menjadi master cell dan working cell. Master cell ini akan dipropagasi berkali-kali menjadi working cell. Master cell ini harus dijaga dan disimpan dan harus menghindari dari agen-agen infeksius. Ketiga, membahas mengenai gas medisinal, di mana dalam aspek bangunan fasilitasnya itu tentunya ada ruangan proses pembuatan, pengujian, dan penyimpanan, dan setiap area yang memproses gas yang berbeda diberikan penandaan. Untuk aspek peralatan, adanya tabung dan tangki kriogenis mobil, di mana tabung dan tangki kriogenis mobil ini hanya untuk satu macam gas. Kemudian tidak boleh adanya sambungan bersilang antara pipa, kecuali untuk pengisian campuran. Jadi sambungan pipa ini hanya untuk satu macam gas. Membahas mengenai pembuatan inhalasi dosis terukur bertekanan. Produknya itu berbentuk aerosol. Bangunan dan fasilitasnya itu harus menjaga untuk mencegah kondensasi atau penguapan, kemudian dilakukan dengan sistem tertutup dan dilengkapi penghisap udara, serta tersedianya ruangan atau peralatan tahan ledakan jika menggunakan propelan yang mudah terbakar. Kemudian dalam pembuatan produk ini juga harus melakukan audit pada produsen katup, karena katup ini merupakan suatu yang kompleks dan sangat mempengaruhi terhadap mutu produk. Kemudian pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu pengisian ganda dan pengisian tunggal. Untuk pengisian ganda ini berkaitan dengan titik didih, dan untuk pengisian tunggal ini pengisian ke dalam wadah harus dilakukan secara satu kali. Aneks kelima mengenai pembuatan produk dari darah atau plasma. Contoh produknya itu adalah albumin dan faktor 8, di mana bahan awal dari produk ini merupakan sel atau cairan termasuk darah atau plasma yang harus memperhatikan seleksi donornya, kantong darah, larutan antikoagulan dan test kit, penyimpanan, dan transportnya. Awal ini akan diuji lebih lanjut mengenai agen infeksi terhadap HIV-1, HIV-2, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Untuk di Indonesia sendiri fraksionasi belum ada, sehingga harus dilakukan ekspor. Namun pedoman CPOB tentang aspek ini sudah diterapkan terhadap PMI yang merupakan sumber dari bahan-bahan awal tersebut. Next ke-6 mengenai pembuatan obat uji klinik, yang tujuan utamanya itu menjamin subjek tidak berada dalam kondisi yang berisiko dan hasilnya memiliki keamanan, mutu, dan kemanfaatan yang memadai, serta menjamin konsistensi dalam pembuatan. Pembuatan obat uji klinik ini lebih kompleks karena belum adanya pengetahuan dan pengalaman yang maksimal, serta masih adanya variasi desain. Kemudian harus ada perjanjian teknis antara sponsor dengan pembuat, karena sponsor ini bertanggung jawab dari awal hingga prosedur tersertifikasi dan produk diluluskan. Aneks 7 dalam CPOB 2018 membahas tentang sistem komputerisasi yang dapat digunakan untuk menggantikan sistem manual. Segala prosedur penyimpanan, distribusi, dan pengendalian mutu haruslah selalu divalidasi dan tidak mengubah prinsip yang relevan dari CPOB. Dalam sistem komputerisasi ini diharapkan tidak mengakibatkan penurunan mutu produk ataupun penerapan sistem mutu. Aneks selanjutnya menjelaskan tentang cara pembuatan bahan baku obat yang baik, yang berisikan panduan tentang cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik menurut sistem mutu. Pembuatan di sini mencakup proses penerimaan, produksi, pengemasan ulang, pelabelan ulang, pengawasan mutu, pelulusan, penyimpanan, hingga distribusi dari bahan aktif obat. Aspek selanjutnya adalah aspek pembuatan radiofarmaka. Pembuatan radiofarmaka sendiri memiliki hal-hal penting yang harus diawasi, yaitu area produksi yang harus didesain secara khusus, memiliki dispensing untuk dosis pasien dengan kondisi tertentu, memiliki wadah penyimpanan radiofarmaka yang disertifikasi oleh Bapeten, dan memiliki catatan produksi batch produk yang memuat sejarah pembuatan tiap batch radiofarmaka secara lengkap dan jelas. Aspek yang selanjutnya dibahas adalah penggunaan radiasi pengion dalam pembuatan obat. Radiasi pengion digunakan dalam pembuatan obat untuk menghilangkan kontaminasi mikroba. Dalam menggunakan radiasi pengion, harus diperhatikan dosis maksimum dan dosis minimum yang dapat terserap ke dalam produk, spesifikasi proses iradiasi, dan tahap pengisian ke dalam wadah. Dokumen yang terkait dengan penggunaan radiasi pengion haruslah disimpan minimal 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa atau setidaknya 5 tahun setelah produk terakhir diluluskan.
Aneks selanjutnya adalah sampel pembanding dan sampel pertinggal. Sampel pembanding dan sampel pertinggal bertujuan untuk menyediakan sampel untuk pengujian dan menyediakan spesimen produk. Sampel pembanding sendiri adalah sampel suatu batch dari bahan awal, bahan pengamas, atau produk jadi yang disimpan untuk tujuan pengujian bila ada kebutuhan pengujian selama masa edar. Sampel pertinggal adalah sampel produk jadi dalam kemasan lengkap dari suatu batch yang disimpan untuk tujuan identifikasi selama masa edar produk terkait. Sampel pembanding disimpan sekurang-kurangnya 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa. Jumlah sampel pembanding dan sampel pertinggal cukup untuk melakukan minimal 2 kali prosedur analisis lengkap sesuai dengan registrasi yang dikirimkan ke Badan POM. Aneks selanjutnya adalah uji pelulusan real-time dan pelulusan parametris. Ujian pelulusan real-time memberikan kepastian pemenuhan spesifikasi produk di setiap tahap proses pembuatan produk tersebut dibandingkan dengan pengujian akhir produk tersebut. Pelulusan parametris merupakan sistem pelulusan yang memberikan kepastian mutu produk sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan informasi yang didapatkan selama proses pembuatan produk. Aneks terakhir yang akan dibahas adalah tentang manajemen resiko mutu. Manajemen resiko mutu merupakan proses sistematis untuk mengontrol, mengkomunikasikan, menilai, dan mengkaji risiko terhadap kualitas produk selama siklus hidup produk tersebut. Manajemen resiko mutu menjamin kualitas obat dari seluruh aspek pembuatan hingga ke tangan pasien, mulai dari pengembangan, produksi, distribusi, hingga ke tangan konsumen. Manajemen resiko mutu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan menilai dari potensi masalah terkait mutu. Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa peran apoteker sendiri dalam Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yaitu dapat menyusun kebijakan, norma, standar, atau prosedur serta mengimplementasikannya atau melakukan inspeksi internal maupun eksternal dan melakukan evaluasi terhadap produk-produk dari industri-industri farmasi. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut juga dapat bekerja sama dengan pihak internal maupun eksternal. Untuk pedoman CPOB sendiri, dalam pelaksanaannya itu diikutsertakan peran apoteker juga, terutama dalam personel kunci, yang tentunya harus memegang prinsip dan konsep dari pedoman-pedoman CPOB yang telah dijelaskan. Kesimpulan tadi merupakan penutup dari presentasi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.